Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Stride Raven. Terima kasih banyak buat Stride yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari brand Stride, yang mana sebelumnya juga udah pernah saya review seri sebelumnya ya. Apa saya lupa namanya ya. Tapi udah pernah lah saya review brand Stride, yang mana kalau Stride itu produk-produknya pasti ada kemiripan dengan produk yang sudah ada, terutama dari brand luar. Nggak terkecuali brand Stride Raven ini. Kalau kalian perhatikan, ya coba kalian tebak ini tuh mirip sepatu apa ya. Nanti bakal saya bahas juga. Kemudian kalau menurut saya secara kualitas sebenarnya lumayan loh, luar biasa loh. Cuman disayangkan dikit karena kemiripannya aja dengan seri sepatu yang lain dari brand yang lain juga. Jadi kenapa nggak bikin bentuk atau desainnya sendiri aja, mungkin yang simpel-simpel, karena secara quality menurut saya ya lumayan. Nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 285 gram, yang mana itu masuk kategori standar tengah-tengah, nggak bisa dibilang berat karena tidak di atas 300 gram, tidak bisa dibilang ringan juga karena tidak di bawah 250 gram. Jadi tengah-tengah aja untuk berat sepatu dari Stride Raven ini. Lanjut kita bahas ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia itu jacquard mesh sih ya. Mesh tapi yang berpola-pola begitu, itu keren banget. Secara looks emang ya keren gitu. Mengingatkan saya sama yang udah pernah pakai kayak gini tuh Ortus Hyper Blast. Kemudian ada beberapa serinya Ortus juga jacquard meshnya karakternya tuh mirip banget seperti ini. Ini tuh bahan yang dipakai tuh lembut dan fleksibel banget, nyaman juga. Pada saat menyentuh kaki saya itu nyaman. Jadi kerasa lembutnya karena memang dia double layer. Kalau dia itu nggak yang tipis banget. Jadi ada layer yang di luar dan juga di dalam. Tapi jangan khawatir, kalau breathability-nya sendiri setelah saya tes dengan mesin asap, dia lumayan. Nggak bisa dibilang bagus banget, tapi nggak jelek juga. Jadi ya tengah-tengah juga untuk breathability pada sepatu ini. Setelah saya pakai di pemakaian pertama juga saya merasa ya nggak ada problem sama sekali, nggak merasa panas dengan upper di sepatu ini. Cuman uppernya sendiri menurut saya kekurangannya adalah kurang ngefit ke kaki saya. Jadi kayak supportnya itu terlalu loss aja gitu. Nggak tahu kenapa kayak kurang bisa membentuk kaki saya dengan baik, kurang memberikan tekanan yang cukup menurut saya. Bukan berarti kegedean ya, karena panjangnya sepatunya sendiri udah pas di ukuran saya yang biasanya 42, ini true size. Kalau saya downsize bakal kekecilan depannya, cuman kanan kirinya itu kayak ya kurang rapet aja gitu. Gimana ya, uppernya itu kayak kurang memberikan tekanan ke kaki aja. Jadi pada saat kita pakai di gerakan yang gesit, itu akan baru ketahuan flaws-nya, baru ketahuan kekurangannya daripada fittingnya uppernya itu sendiri. Supportnya agak kurang aja di bagian bahan upper yang di sepatu ini. Lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya ini untuk hole-hole-nya sendiri ada layernya di sini. Cuman nggak ada runners knot-nya. Ini sangat disayangkan karena kalau ada runners knot-nya mungkin akan sedikit membantu upper fit-nya. Kemudian kalau tali sepatu yang dipilih ini, waduh mantep banget. Ini yang ada geriginya, tapi bukan gerigi yang tipis yang ala-ala. Ini beneran gerigi yang tebel,
yang mana bisa memberikan efek ikatan yang saya rasa sejauh ini menurut saya terbaik ya. Ada beberapa tali sepatu yang menjadi favorit saya dan salah satunya adalah tali sepatu yang seperti ini desainnya yang gerigi. Saya pertama kali tahu itu dari Nike Vaporfly 2, kemudian di Asics juga ada, dan di beberapa sepatu lokal juga ada. Nggak semua, tapi ada. Nah, di Stride Raven ini juga dia kasih tali sepatu yang menurut saya cukup mantap dan ya kerjanya luar biasa sih. Kemudian kita lanjut ke bagian tangnya atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya sendiri ya cukup lah ya. Nggak bisa dibilang bagus tapi nggak jelek juga, berfungsi dengan sangat baik, nyaman juga, ada padding-paddingnya juga yang memberikan kenyamanan ekstra. Kemudian dia senangnya saya tuh dia nggak banyak gerakan walaupun bahannya itu termasuk lembut, cuman nggak yang gerak kanan kiri karena tang loopnya yang di tengah yang sinkron sama tali sepatunya juga gede banget, jadi bener-bener lumayan lah ya, bisa membantu memberi tekanan kepada punggung kaki kita meskipun upper yang kanan kirinya sini itu depannya juga itu kurang ngefit, tapi tangnya lumayan membantu lah ya. Kemudian kita lanjut ke bagian collarnya. Collarnya sendiri ada padding yang cukup banyak, hitungannya cukup gede ini paddingnya, busanya di kanan kiri sini. Di kanan kiri ini busanya memberikan kenyamanan yang ekstra juga dan nggak apa ya. Untungnya kalau kebanyakan biasanya itu bakal heel slip gitu ya. Cuman ini collarnya aman aja. Nggak masalah, kenyamanannya tinggi. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counter. Heel counternya di sini ada struktur yang terlalu tipis menurut saya karena setelah saya dorong begini itu masih bisa, dan sama sekali tujuan daripada heel counter adalah mengikat tumit kita biar nggak gampang heel slip atau keangkat. Tapi menurut saya tekanan yang diberikan di heel counter ini sangat kurang, gigitannya sangat kurang, jadi kayak apa ya? Secara keseluruhan upper fitnya itu sangat kurang menurut saya untuk upper fitnya. Tapi bahan yang dipakai sebenarnya udah bagus, cuman materialnya juga bagus, cuman nggak ngefit ke kaki saya aja. Saya kayak kurang merasakan solidnya uppernya gitu ya, kayak apa ya, terlalu longgar, nggak longgar juga sih sebenarnya, kayak iya kita butuh kayak bisa dibilang sabuk pengaman lah ya yang memberikan kita kepastian biar kalau kita gerak gesit kanan kiri itu kita nggak goyang-goyang di dalamnya gitu. Nah kayak gitulah, itu contohnya biar lebih pasti dan pada saat belokan lebih aman, pada saat gerakan gesit juga lebih bisa memberikan tenaga yang eksplosif gitu ya. Itu aja sih untuk upper fit daripada sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini secara looks mirip banget sama Nova Blast 4. Oh iya, kemudian untuk collarnya sama di bagian dalamnya sini itu juga patternnya ada kayak garis-garisnya gitu, kecil-kecil, itu juga mirip Nova Blast 4. Selain daripada midsole-nya yang bukan mirip sih ini, sama persis lah kalau saya bilang. Bahkan warnanya juga yang warna hijau kayak gini di Nova Blast 4 itu juga ada yang seri warna hijau. Jadi ini tuh sama persis untuk di bagian midsole-nya. Cuman secara performa agak sedikit berbeda. Setelah saya ukur dengan Durometal, dia ada di angka 35-an, yang mana itu termasuk keras dibandingkan dengan kebanyakan sepatu. Tapi kalau saya pakai lari nggak sekeras itu ya sebenarnya, kayak feel-nya itu di bawah 35 lah, 30-an lah mikir saya. Ternyata setelah saya tes, 35 ternyata cukup keras kalau diukur dengan Durometer ya. Padahal saya pakai, saya merasa ya standar atau nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah yang nggak yang terlalu keras banget. Karena saya pernah merasakan sepatu yang benar-benar keras, itu waduh, saya menyerah gitu ya. Tapi di sepatu ini saya pakai kayaknya 10-an kilo juga dan saya merasa nggak ada masalah, dipakai kenceng. Lumayan bisa ngerespon, cuman karena berat sepatunya yang standar, bukan sepatu yang ringan, bukan untuk peruntukannya speed session gitu ya. Jadi ya mengakomodir yang slow pace atau easy run aja sebenarnya. Kalau tempo ya masih masuk lah ya. Cuman kalau untuk yang bener-bener kalian cari yang empuk, bukan ini jawaban sepatunya. Cuman kalau kalian cari yang midsole yang saya rasa bakal durable, ya sepatu ini. Oh ya, untuk stability-nya sendiri cukup bagus karena memang tingkat firm-nya tinggi gitu ya, 35 poin itu termasuk firm, jadinya dia
jauh lebih stabil dibandingkan sepatu-sepatu yang empuk. Kalau kalian butuh sepatu yang stabil, yang aman gitu ya, ya salah satu sepatu midsole yang bisa dipakai ya ini. Cuman sayangnya uppernya yang bikin nggak stabil, tapi midsole-nya sebenarnya stabil banget. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, pattern-nya bisa dilihat, ini sama-sama warna hijau ya sih. Cuman kan kelihatan ya, untuk yang rubbernya, yang udah ada tanahnya sedikit, atau kepakainya dikit, rubbernya hitungannya termasuk tebel. Saya rasa umurnya bakal panjang, bahkan kalau disinkronkan sama midsole-nya saya rasa umurnya juga bakal panjang kalau ngelihat firmnya, karena kalau makin firm itu biasanya makin awet. Kemudian kalau rubbernya sendiri, prediksi, ya saya nggak tahu sih berapa kilo ya, yang jelas di pemakaian pertama ini kayaknya masih solid banget, dan performanya kalau saya pakai di aspal kering, saya pakainya cuma di aspal kering aja, nggak ada track yang lain. Mantep banget, nggak ada masalah. Gripnya bagus. Oh iya, saya pakainya sempat di aspal yang ada pasir-pasirnya dikit, itu nggak ada masalah, nggak ada rasa licin yang berlebihan. Ya pasti ada berkurang sedikit lah ya, gripnya sepatu ke aspalnya itu pasti berkurang karena ada pasirnya, cuman nggak yang sampai licin, karena ada sepatu yang pernah saya merasa kalau kena selain aspal kering itu bakal nggak enak. itu parah banget. Tapi kalau sepatu ini masih ngehandle dengan sangat baik menurut saya, tidak ada masalah. Ya tinggal durability-nya aja yang mana saya nggak bisa ngejudge dari sekarang karena baru saya pakai 10 kilo. Ya harus dipakai jauh dulu gitu ya, baru kita bisa simpulkan sebagaimana kuatkah rubber daripada sepatu ini. Sepatu ini yang jelas cocok banget buat daily trainer. Yang mana kalau dipakai easy run, long run saya rasa masih masuk sih. Kalau 10-an kilo, 15 kilo saya rasa masih nyaman-nyaman aja, nggak ada protes. Tapi kalau untuk speed session, big no. Karena dia, kalau speed session itu yang pertama dia butuh ringan. Yang kedua dia butuh yang fitting uppernya yang lebih ngepres dibandingkan sepatu daily trainer. Dan dia nggak dapat itu di sepatu ini. Jadi untuk speed session kurang. Kemudian kalau untuk slow run, ya masih masuk. Bukan yang terbaik, tapi masih masuk. Ya itu sih, kalau tempo ya boleh lah, tapi kalau speed udah nggak bisa. Kalau long run nggak se-long run itu ya, kalau untuk sampai half marathon saya rasa juga banyak yang lebih bagus. Meskipun harga sepatu ini tuh cukup murah, jadi kalian tinggal cek aja mungkin di Tokopedia atau di Shopee atau di Instagramnya Hayden Heritage atau Stride. Ya yang jelas kalau dengan harga segini, kualitas segini sebenarnya lumayan banget, worth it banget untuk dibeli ya. Ya, tapi harapan saya pengennya pokoknya yang terbaik. Pokoknya kalau ada kekurangan, mau sepatu semahal apapun ya bakal saya sebutin. Saya nggak mau ngebagus-bagusin. Kalau memang dia bagus ya bakal sebut bagus. Kalau jelek ya saya bakal sebutin jelek. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Stride Raven ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.